Faturrahman mana? Awal lagi sholat ya. Atau belum dibuat tugasnya? Awal kelompok berapa yang kelompok awal? Tugasnya antara illegal logging sama anti korupsi? Eh, Korupsi. izin Bu, kalau saya kelompok B Bu, illegal logging. Oke. Tampilkan illegal logging saja dulu ya. Siapa saja nama kelompoknya? Ya, mulai dari kelompok B dulu Bu. Iya, boleh. Silakan. Oh, iya. Kelompok A, siapkan pertanyaannya. Ya, Bu. Ya. Izin teman-teman, apakah sudah muncul? Ya, udah, Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok B. eh, Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nilai dasar bela negara, yaitu illegal logging. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Awal Ramadan, kemudian ada Elvina, Faturrahman, Andi Muhammad Syafaat, Takdir, Atanasius, dan Hikmah. Dengan pematerinya yaitu Ibu Dr. Fitri Sulistiani, SST, MKes. Baik, pengertian illegal logging. Illegal logging adalah penebangan liar atau pemotongan pohon secara ilegal yang melanggar aturan. Aktivitas ini memiliki dampak serius terhadap lingkungan, merusak ekosistem hutan, dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Bentuk-bentuk dari illegal logging yaitu yang pertama, penebangan di kawasan lindung seperti Taman Nasional, penebangan tanpa izin resmi yang melanggar hukum, pelanggaran kuota, dan yang terakhir, penyalahgunaan dokumen seperti dokumen palsu atau dokumen lama. Berikutnya, dampak utama dari illegal logging. Yang pertama itu kerusakan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna secara drastis. Yang kedua, bencana alam, yaitu meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, perubahan iklim atau peningkatan emisi CO2 yang mempengaruhi iklim global. Dan yang keempat, kerugian ekonomi, yaitu hilangnya pendapatan dari pajak dan rusaknya sumber daya alam jangka panjang. Dasar hukum dari illegal logging, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, termasuk sanksi bagi para pelaku penebangan liar, melindungi ekosistem, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, menghargai dan melindungi kekayaan alam Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, setia pada Pancasila, yaitu menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, rela berkorban, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu siap mempertahankan kedaulatan negara. Pelanggaran nilai cinta tanah air, yaitu
terjadi ketika individu tidak menjaga dan melestarikan lingkungan, merusak kekayaan alam yang seharusnya dijaga, serta mengancam kedaulatan ekologis Indonesia. Pelanggaran hukum dan aturan kolektif. Pelanggaran terhadap hukum dan aturan kolektif bisa merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan berdampak kepada kemajuan sosial dan ekonomi negara kita. Untuk pelanggaran nilai Pancasila yaitu pada sila kedua, yaitu perusakan hutan seringkali merampas hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dan sila kelima yaitu eksploitasi sumber daya alam secara tidak adil. Pelanggaran nilai kepentingan pribadi. Penebangan liar mencerminkan kepentingan pribadi yang mengorbankan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Tindakan ini merusak komitmen untuk melindungi sumber daya alam yang seharusnya dijaga untuk generasi mendatang. Untuk pelanggaran nilai bela negara, yaitu kurangnya integritas moral dan spiritual dalam masyarakat menjadi salah satu penyebab utama illegal logging yang merusak lingkungan dan membahayakan keberlangsungan ekosistem serta integritas bangsa Indonesia. Kesimpulannya, illegal logging mencerminkan rendahnya integritas dan tanggung jawab lingkungan. Praktik ini menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional di bidang ekologi, merusak keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan alam. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian Bu yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih. Oke, thank you. Kita kasih reaksi dulu, keren ya. 3 orang penanya silahkan dari kelompok sebelah. Takdir. Untuk takdir dia satu kelompok sama saya Bu, kelompok B. Kelompok A siapa ya? Tolong baca kelompoknya tadi awal, siapa saja? Izin Bu, untuk kelompok 3B itu nama anggota kelompoknya saya sendiri Awal Ramadan, kemudian Elvina, kemudian Fatur Rahman, Andi Muhammad Syafaat, Takdir, Atanasius, dan Hikmah. Hmm, Nelan, Umul, Sisi. Ini kelompok kelompok anu nih ya, kelompok A berarti. Fatur Rahman. Fatur Fatur Rahman, Rahman kelompok B. kelompok B, iya. Kelompok B, Bu. Ayo, Nelan, apa yang mau ditanya? Nelan, Sisi, Umul tentang illegal Bu, izin logging. bertanya, Bu. Oh ya, silahkan. Izin bertanya kepada teman-teman kelompok B mengenai illegal logging. Bagaimana peran oknum aparat atau pejabat dalam memperparah atau justru mencegah praktik illegal logging ini? Sebagaimana kita ketahui, praktik illegal logging ini sudah terjadi di Indonesia sendiri di Sumatera, di mana bisa kita lihat sendiri dampaknya bagi Sumatera kemarin itu menyebabkan banjir bandang yang memakan korban jiwa. Terus apa yang harus dilakukan kita sebagai ASN untuk bisa salah satunya mencegah terjadinya kegiatan illegal logging tersebut? Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi? Ditumpuk dulu pertanyaannya.
Siapa lagi? Kalau nggak ada, jawab dulu aja awal. Sudah awal? Mau dijawab? Silahkan. Ibu izin menjawab Mm-mm. dari pertanyaan tadi, bagaimana peran aparat dan ASN dalam kasus illegal logging? Kalau menurut saya, kalau sebagai ASN, kita lebih ke pembuat kebijakan dan pengawas perizinan. Jika untuk aparat, TNI atau Polri, mereka sebagai penindak atau penegak hukum di kawasan hutan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Gimana penanya? Sisi. Baik, eh, terima kasih atas jawabannya. Terus eh, yang ingin saya tanyakan kan, eh, kan sudah dibuat peraturan untuk tentang illegal logging tersebut. Tapi eh, praktik tersebut masih banyak terjadi di Indonesia khususnya. Apalagi sampai membuat dampak seperti yang kita bisa lihat yang di Sumatera menyebabkan bencana alam. Pasti eh, dalam pasti kita sebagai para pembuat kebijakan sudah peraturan yang membuat peraturan yang terbaik lah untuk mengatasi hal tersebut. Tapi praktik di lapangannya tetap saja hal tersebut bisa terjadi. Nah, jika bagi kelompok B sebagai pembuat kebijakan, strategi apa yang diprioritaskan untuk bisa mengatasi illegal logging tersebut? Nah, benar tuh. Gimana awal? Apakah hanya di atas kertas saja nih hukum-hukum nih? Bagaimana pandangan teman-teman kelompok kalau Donggala? Apakah illegal logging ada atau pasir logging? Gimana itu? Fatur gimana? Takdir. Apa jawabannya Takdir? Ini anime-anime ini namanya belum diganti. Kamu pasti penggemarnya One Piece ya? Anime. Coba ganti dulu namanya. Atau emang nama sebenarnya ini? Siapa sih ini? Rexy ya? Atau
Kalian ini terlalu banyak liburnya. Bayangkan tanggal 14 kita terakhir ketemu. Kalau saya ndak majuin sampai tanggal 25. Ya ampun, curiga tugasnya sudah ketindisan sama kue lebaran ini ya. Ayo, saya lihat jadwalnya dari tanggal 14. Terus ini sudah tanggal 18. Nanti ketemunya 25. Wah, ayo. Intinya, kalian ini peduli nggak sih sama illegal logging? Terserah sih, Bu. Selama rumah saya nggak kebanjiran sih, terserah ya. Gimana dong? Rata-rata tuh emang kalau Gen Z agak apatis ya. Kadang kalau lihat orang kasihan, orang minta-minta ya hanya kelihatan aja gitu. Tidak ada actionnya itu kalau Gen Z. Nah, ayo. Gimana dong? Melihat saat ini seperti bocor halus ya kalau negara kita presidennya sangat apa ya, presiden itu mengajarkan sikap patriotisme sih menurut saya. Kemudian langkah-langkahnya juga, tapi kan dia juga manusia biasa tuh, yang mana saya baru tahu loh teman-teman bahwa presiden itu sangat dibatasi untuk melihat sosial media, ya kan? Katanya supaya dia tetap fokus pada tujuan-tujuan yang besar. Nah, yang kecil itu bisa dihandle sama menteri-menteri ya. Tapi kan akhirnya eh, hal-hal seperti ini tuh kayak tidak terselesaikan ya. Atau ya banyak mafianya ya. Seperti berita yang 3 jam tadi saya baru dengar. Jadi ada 4 tenaga kesehatan yang disiksa sama orang tak dikenal di pedalaman Papua. Jadi 2 yang meninggal, 2 yang selamat. Nah, ini ya teman-teman, sangat berduka cita lagi ini tenaga medis ya. Tugasnya di pedalaman, jauh sekali, di belantara ya. Sudah nolong mereka yang sakit. Itu yang satu tangannya putus, kasihan teman-teman. Yang dibunuh sama orang tak dikenal. Katanya, oh ini apa, kelompok, apa itu, yang selalu dikejar-kejar? Papua Merdeka, apa sih itu ya? Itu katanya yang menindaki. Ya, kasihan. Oke, ayo. Ada jawabannya nggak? Awal, gimana dirimu? Ada jawaban? Teman-teman kelompok B boleh dibantu? Ya, takdir. Saya curiga kalian ini cuma nunduk-nunduk, sibuk check out ini ya, untuk wartakjil. Nanti malam kita kemana? Belum ada bajuku di Rinim, saya belum beli. Ayo, ayo, coba lihat dulu. Fokus dulu, nggak lama kok ini. Ulang lagi pertanyaannya, Sisi. Mungkin mereka lupa, ayo. Baik, seperti yang kita ketahui, eh, memang telah dibuat kebijakan dalam mengatasi atau hukum untuk untuk mencegah terjadinya illegal logging. Tapi tetap saja hal tersebut terjadi. Jika Anda sebagai pembuat kebijakan, strategi apa sih yang harus Anda prioritaskan untuk mengatasi illegal logging tersebut? Siap, terima kasih. Gimana yang laki-laki? Kelompok B? Tidak ada solusi dari kalian. Ayo.
Ini kalau nggak dijawab, nggak maju-maju kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan Waalaikumsalam. menjawab sedikit. Intinya teman, kalau illegal login eh, tidak bisa lagi terjadi, harus ada sanksi yang tegas. Karena kalau sudah ada yang sanksi tegas, berarti illegal login tidak akan pernah lagi terjadi. Itu saja, teman-teman. Oke. Gimana penanya, Sisi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, lanjut. Kalau begitu, kelompoknya Sisi yang penyajian. Silahkan. Izin Ibu, Ya, nggak punya PPT-nya, ada nih cuman PDF saja. iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silahkan. Mana mau ditampilkan?
Izin Ibu dari kelompok A, korupsi. Ya. Eh, Sikap dan perilaku nilai dasar bela negara. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan positif seperti menjaga kejujuran, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks ASN, bela negara diwujudkan melalui pelayanan publik yang baik, bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan seperti korupsi. Terdapat beberapa nilai dasar bela negara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya ASN, yaitu: satu, cinta tanah air; dua, kesadaran berbangsa dan bernegara; tiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; empat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; lima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai bela negara yang tidak diterapkan oleh pelaku korupsi: satu, tidak menerapkan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Pelaku korupsi tidak menunjukkan sikap ini karena mereka memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Tindakan tersebut merugikan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dua, tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti memahami bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. Pelaku korupsi cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat dan hanya berfokus pada keuntungan pribadi atau kelompok. Tiga, setia pada Pancasila, setia pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai kejujuran, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab. Tindakan korupsi bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena korupsi menciptakan ketidakadilan serta merugikan masyarakat luas. Empat, tidak memiliki sikap rela berkorban untuk negara. Sebagai aparatur negara, seseorang seharusnya memiliki semangat untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Namun, pelaku korupsi justru melakukan sebaliknya dengan mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan pribadi. Lima, tidak memiliki integritas dan tanggung jawab. Salah satu kemampuan awal bela negara adalah memiliki sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Pelaku korupsi menunjukkan perilaku yang tidak jujur, tidak disiplin, serta menyalahkan kepercayaan yang diberikan oleh negara. Dampak korupsi terhadap negara dan masyarakat. Korupsi memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, antara lain: satu, merugikan keuangan negara sehingga anggaran pembangunan berkurang. Dua, menghambat pembangunan nasional karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan disalahgunakan. Tiga, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Empat, meningkatkan ketimpangan sosial karena sumber daya tidak dimanfaatkan secara adil. Lima, merusak citra dan integritas aparatur negara. Ya, sekian dari kelompok kami, Ibu. Oke. Nggak usah dulu di stop share ya. Awal, ya, takdir itu lihat dulu. Apa yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Bu, Mm-mm. dari kelompok 3B. Pertanyaannya itu bagaimana strategi efektif sebagai seorang ASN untuk tetap memegang nilai bela negara saat berada dalam lingkungan kerja yang memiliki budaya korupsi yang kuat. Terima kasih. Oke, ada lagi?
Ada lagi enggak? Kalau enggak ada kelompok yang ini ya, kelompok Izin Bu, satu. Ah ya, silahkan. izin bertanya dari saya untuk kelompok A korupsi. Mm-mm. eh, ini apa sih yang menjadi kendala pemerintah Indonesia ya, yang sampai saat ini eh, korupsi masih marak terjadi di Indonesia Bu, sampai saat ini ya 2026. Ya, Ya, mungkin itu betul. saja. Mm-mm. Kemarin banyak OTT ya, ada Ya. operasi tangkap tangan itu. Kenapa korupsi masih marak? Silahkan kelompok penyaji. Boleh di stop share dulu supaya saya bisa lihat nih ya. Oke. Kelompok penyaji masih nyari jawabannya ya? Cari dulu kalau begitu. Bu, mau coba menjawab untuk pertanyaannya Kak Fatur Rahman. Ya, silahkan. Pertanyaannya ya, apa kendala pemerintah Indonesia yang membuat korupsi masih marak gitu ya? Mm-mm. Eh, Salah satunya Ibu lemahnya penegakan hukum dan independensi lembaga. Meskipun kita memiliki KPK, Polri, Kejaksaan, tetapi kadang lembaga ini terhambat oleh ego masing-masing. Kemudian birokrasi yang masih berbelit-belit, budaya di Indonesia yang seperti hubungan kekerabatan, peloyalan terhadap atasan yang masih kayak diberi pemakluman lah kepada para pelaku korupsi. Dan yang terakhir pengawasan internal yang belum optimal itu. Oke. Bagaimana penanya awal? Itu jawaban untuk pertanyaannya Fatur, Bu. Oke. Gimana Fatur? Iya Bu, iya Bu. Sudah cukup jelas ya Bu. Ya, satu lagi kalau begitu. Saya akan izin Ibu, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan pertama dari awal Ramadan tentang bagaimana strategi efektif sebagai ASN untuk berpegang teguh pada ideologi bela negara ketika agar ketika kita berada dalam lingkungan korupsi kita tidak terbawa. Oke. Adapun menjadi ASN yang berintegritas di lingkungan yang korup memang tantangan yang luar biasa. Ini bukan sekedar soal pekerjaan, tapi soal menjaga kehormatan sebagai abdi negara. Strategi ini memerlukan kombinasi antara ketegasan moral, kecerdasan emosional, dan perlindungan diri yang kuat. Adapun langkah-langkah yang strategis itu pertama, perkuat benteng ideologis. Sebelum menghadapi tekanan luar, kita harus memiliki fondasi yang tidak bisa ditawar. Seperti yang pertama, kita harus merevisi niat. Kita harus mengingat bahwa gaji berasal dari rakyat, sehingga eh, kita harus menjaga amanah dari publik. Kemudian kita harus pahami konsekuensi dengan menanamkan dalam pikiran bahwa korupsi bukan rezeki, melainkan resiko hukum dan moral yang akan menghancurkan karir serta keluarga di masa yang akan datang. Terus kemudian self-talk positif. Ingatkan diri sendiri bahwa menjadi berbeda karena jujur adalah sebuah prestasi, bukan keanehan. Kemudian gunakan strategi cerdik dalam pergaulan. Kita tidak harus menjadi musuh semua orang secara terbuka, tapi jangan biarkan diri kita untuk larut ke dalam sistem tersebut. Yang pertama, pasang batasan boundary sejak dini. Tunjukkan sikap profesional yang kaku terhadap aturan sejak hari pertama kita kerja. Jika orang tahu kalau kita susah diajak untuk berkompromi soal aturan, maka mereka akan segan untuk mengajak kita untuk terlibat dalam sistem tersebut. Kemudian gunakan alasan sistem atau aturan saat ditawari untuk menyimpang.
kita harus menolak dengan alasan sistem. Contoh, maaf saya sedang tidak berani karena sekarang audit internal. Kemudian cari super system. Temukan rekan kerja yang memiliki frekuensi yang sama, memiliki satu atau dua teman akan membuat kita merasa tidak sendirian untuk melawan sistem tersebut. Kemudian eh, yang selanjutnya itu profesionalisme sebagai perlindungan. Koruptor sering menyerang titik lemah rekan kerja yang tidak kompeten, sehingga kita harus menjadi orang yang kompeten. Jika kerja kita sangat bagus dan tanpa celah, atasan atau rekan yang korup akan berpikir dua kali untuk menyingkirkan atau menekan kita karena mereka masih membutuhkan kinerja kita. Kemudian dokumentasi yang rapi, selalu catat dan simpan bukti pekerjaan, disposisi dan surat menyurat secara mandiri. Ini akan menjadi tameng jika terjadi masalah nantinya. Terus kemudian manfaatkan kanal pelaporan formal. Jika situasi membahayakan kepentingan atau keselamatan diri kita karena kita melaporkan hal tersebut, eh, gunakan kanal pelaporan atau kanal pelaporan untuk melaporkan hal tersebut. Kemudian kita harus berani untuk melawan eh, sistem tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin begitu dari saya, Ibu. Siap, terima kasih. Oke, bagaimana penanya? Ya. Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Nah, sekarang saya lempar ke forum. Teman-teman, siapa yang update terhadap kasus wartawan yang disiram air keras? Ada nggak? Update ya. Jadi, kerusakan di tubuhnya itu hampir 40-an% ya, dengan kondisi paling banyak di wajah dan juga punggung tangan di dada. Nah, sikap bela negara bagaimana, teman-teman? Kalau ternyata yang merusak negara ini adalah pribumi juga. Gimana dari kalian? Menyikapi hal-hal tersebut. Karena saya lihat kalau pribadi kita menjadi orang yang sedikit frontal ya. Tahu kan kasus Munir? Ya kan? Nah, itu bagaimana nih menurut kalian menyikapi? Ada yang bisa kasih sudut pandangnya? Ini tidak akan melebar kemana-mana sih. Saya hanya mau sejauh apa sih sikap bela negara itu harus kita terapkan kalau kondisinya bahkan sesama kita pun rela untuk merusak ya. Kayak illegal logging, korupsi itu yang sangat miris ya. Rupanya ada siapa bupati yang penyanyi dangdut Farida Arafik ya. Nah, itu. Terus kemarin ada OTT tangkap tangan bupati apa yang minta THR 750 juta. Ya. Nah, sebaiknya sikap kalian menyikapi masalah yang sedang bergulir ini gimana, teman-teman? Karena saya pikir juga itu merupakan topik untuk bela negara ya. Gimana ini? Nggak usah lah kita pikirkan itu bomnya Israel sama Palestina, sama Iran ya. Cukup dengan kita. Karena dulu bahasanya Soekarno itu begini. Yang paling susah melawan masa depan itu adalah anak cucu. Karena musuh mereka adalah orang-orang kita sendiri, ya kan? Kalau zamannya Soekarno, nyata-nyata Belanda yang menyerang ya. Kita bisa lawan. Nah, ini gimana? Anda bisa kasih gambaran? Minimal saya bisa melihat siapa sih yang punya jiwa patriotisme di kelompok ini. Siapa sih yang orangnya bagus public speaking-nya. Siapa yang serius dalam menyikapi. Ayo. Atau kalau terlalu banyak berita buruk di sosial media, saya kasih waktu 1 menit, silahkan gunakan handphonenya. Cari good news from Indonesia hari ini. Saya mau dengar dulu berita-berita yang menenteramkan hati. Karena terlalu sering berita buruk yang kita baca. Salah satunya tadi pagi ya. Orang Bali di daerah Bali itu sambil melotot. Dia ngomong orang Islam kalau lebaran tidak usah ribut karena bergandengan sama hari raya Nyepinya. Nah, ini kan mengulik rasa nasionalisme kita. Kenapa keberagaman dicoreng dengan hal-hal begini ya? Bagaimana nanti kalau di tempat kerjanya adik-adik? Apa tips dan trik yang bisa kalian lakukan?
Ayo coba cari dulu good news from Indonesia. Berita-berita baik apa hari ini dari Indonesia sendiri? Saya tadi ini ngajar dari setengah 8 loh teman-teman, sampai sekarang. Belum ada istirahatnya, ya ampun. Dapat berita baik. Berita baik apa? Selama sebulan ini adakah? Yang ada hanya berita yang ngeri semua, ya. Kalau dapat silahkan di-share apa berita baiknya. Sudah. Lamanya kalian nih, ayo. Dapat berita nggak? Ada? Dapat nggak? Tidak ada berita baik yang bisa kita dengarkan? Ayo. Nggak ada. Jadi benar-benar kita ini hanya dimakan oleh berita-berita yang buruk terus ya. Nggak ada ya berarti. Kalian ini bersemangat atau tidak sih ikut pembelajaran? Saya tutup saja deh kayaknya ya. Izin Bu, ada berita yang baik Ibu untuk di Indonesia pada tanggal Apa? 16 sampai 17 Maret, yaitu Hmm. ini pengumuman resmi dari BI Bu. Ya, Kalau itu apa? menyatakan suku bunga acuan tetap di level 4,75%. Kemudian Benar. insentif Ya. likuiditas KLM eh, sebesar 427,1 miliar triliun Ibu.
oleh di apa disampaikan oleh Gubernur BI Pak Peri Warjio mengonfirmasi penyaluran insentif likuiditas makroprudensial hingga pekan pertama Maret untuk mendorong kredit perbankan. Gitu, Ibu. Oke. Yang paling baru itu apa teman-teman ya? Dari hari pertama puasa sampai hari kesekian. Kalian sadar tidak sembako tidak naik? Ya, itu berita yang perlu disyukuri. Tahun-tahun kemarin mana ada? Pasti ibu-ibu, ayam naik, minyak naik. Ya, coba sekarang. Jadi, salah satu yang wajib kalian ikuti untuk sikap bela negara adalah tetap aware terhadap segala sesuatunya ya. Terima kasih untuk penugasannya. Kita masuk ke penugasan individu dulu. Oke, siapkan. Karena pada agenda 1 ini adalah asal muasal kalian harus merancang rancangan aktualisasi hingga seminar dan hingga aktualisasi. Siapkan dulu. Besar harapan di kelompok ini karena saking lamanya ya. Saya pikir penuntasan tugas individu sudah selesai. Siapkan dulu, saya tunjuk ya. Nanti alasan Bu belum selesai Bu. Ini apa lagi alasannya ya? Coba. Reksi, kamu ketua kelas, saya baru lihat Reksi. Apakah dirimu baik-baik saja, Reksi? Silahkan. Ya, Bu. Ya, tampilkan dulu. Jaringan saya ini, Bu, tidak terlalu bagus, Bu. Oke, di ini aja audionya videonya ditutup saja ya, tampilkan penugasan rancangan aktualisasinya. Yang lain sudah yakin isu yang diangkat ini nanti akan menjadi isu yang berkepanjangan, teman-teman ya. Bahkan ada di kelompok lain sudah 2 kali rancangan disuruh ganti sama mentor. Jadi tolong hati-hati sekali ya. Waktunya mepet itu saya lihat setelah tanggal 25 kita running proses pembelajaran agenda 2 itu seharian full. Jadi kalau ada kesempatan sounding-sounding ke mentor tentang judulnya. Oke, silahkan Reksi. Izin, Bu, punya saya belum, Ibu. Apa yang kau lakukan selama ini? Nah, tidak ada juga yang masuk kalian ini kan? Kemarin-kemarin nggak ada yang masuk. Lamanya ini penugasan. Ya, siapa lagi? Antansius. Gimana kamu Antansius? Reksi Siap, Bu. lo. Oh, Reksi. Kamu nebeng dari Banggai, kamu Reksi? Ke Donggala. Udah, silakan saja Antansius. Atan. Belum selesai juga, Atan? Sudah, Bu, tugas individuku, Bu. Ya, silakan. Mau di-share, Bu. Ya. Coba share screen. Yang lain persiapkan. Ibu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya menggunakan HP untuk Zoom ini, Bu. Oh, gitu. Jadi kamu nggak bisa share screen. Ya. Ya, Bu, untuk saat ini belum. Mm-mm. Tapi lagi usahakan, Bu. Oke. Selanjutnya, siapa takdir? Coba laki-laki saya lihat semua. Nggak ada apa kalian bikin nah. Bisanya itu nggak selesai ini tugas. Kayak ASN itu tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Nanti belum lagi kalian harus menerima cobaan dari Tuhan. Nah, cobaan dari Tuhan itu setiap hari fresh from the oven. Dari mama sakit, adik sakit, ya keluarga ada-ada saja. Ini akan memecah konsentrasi. Jadi kalau ada waktu senggang, langsung dikerjakan supaya tidak numpuk. Ayo, takdir gimana? Belum juga takdir? Siap sudah, Bu. Ya, coba lihat dulu. Biar masih judul, saya lihat dulu coba.
Minimal kalian tidak kehilangan arah kalau memang dari diri kalian sendiri yang belum menuntaskan. Coba. Ini di Zoom-nya belum terbuka kayaknya ini takdir. Masih tulisan Zoom. Coba dulu. Stop share dulu. Biasa berat dia kalau ini. Astaga. Ya. Coba di stop share dulu, takdir. Ya, dibuka dulu filenya. Maaf Bu, baru saya Ya. kurang tahu ini Bu, buka ini. Mm-mm. Jadi, buka dulu filemu. Sudah kan? Sudah dibuka? Ini juga yang jadi masalah, teman-teman ya, harus familiar dengan Zoom. Familiar dengan presentasi PowerPoint ya. Kemarin temanmu itu ada ujian, saya ngomong slideshow, dia nggak tahu itu apa slideshow. Ya, ayo. Katanya Asmat ASN, slideshow saja nggak tahu ya. Latih diri tak. Kalau mau penyajian PowerPoint, yang mana itu slideshow? Yang mana zoom in, zoom out? Ya, takdir coba sudah dibuka. Kalau sudah, ya klik lagi share. Nggak masalah ya, karena kita jarang pegang, jadi kurang hafal. Tapi nanti setelah bekerja rutin, pasti bisa tahu. Oh, Akbar. Ya, coba diklik itu. Ini yang tampilannya masih tugas individu takdir, tugas Iya. kelompok 3. Nah, coba diklik.
Belum muncul itu kah? Belum. Aduh, Jadi stop share dulu, buka dulu ininya. sudah. Tugasmu PDF ya, takdir Iya, ya? PDF Bu. Ya, buka dulu PDF-nya. Kalau sudah dibuka, klik lagi share. Nanti di depan layar share itu sudah ada PDF yang dibuka tadi, jadi tinggal diklik. Ya. Oke, silahkan. Coba dibaca dulu. Sudah muncul kah, Bu? Ya, sudah. Coba dibacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan tugas individu. Yang pertama itu identifikasi isu. Berdasarkan hasil pengamatan di ruang ranah inap puskesmas, ditemukan beberapa isu, yaitu kurangnya kepatuhan perawat dalam melakukan cuci tangan sesuai standar. Kedua, pendokumentasian asuhan keperawatan belum lengkap. Ketiga, keterlambatan pemberian obat kepada pasien. Adapun analisis isu menggunakan APKL, yang pertama itu kurangnya kepatuhan perawat, nilai aktualnya 4, problematiknya 4, terus kekelayakannya 4, terus layak 4, jumlahnya 16. Kemudian yang kedua, isu kedua, pendokumentasian asuhan keperawatan belum lengkap. Aktual 4, problematik 3, kekelayakan 3, layak 3, jumlahnya 13. Kemudian isu ketiga, keterlambatan pemberian obat. Aktual 3, problematik 3, kekelayakan 3, layak 3, jumlah 12. Kemudian analisis USG, yang pertama itu kurangnya kepatuhan perawat melakukan cuci tangan. U-nya 4, S-nya 4, G-nya 4, jumlahnya 12. Adapun analisis penyebab masalah menggunakan diagram fishbone, yang pertama itu kurangnya pengetahuan perawat dalam melakukan cuci tangan sesuai standar, yaitu skill. Kurangnya pengetahuan tentang 5 momen cuci tangan masih kurang. Kemudian kurangnya pelatihan tentang pencegahan infeksi. Adapun supplier, ketersediaan sabun antiseptik atau hand rub kadang terbatas, fasilitas wastafel kurang memadai, kemudian surrounding, ruang rawat inap cukup sehingga perawat terburu, kemudian penempatan fasilitas cuci tangan. Adapun sistem SOP cuci tangan belum disosialisasikan dengan baik. Kemudian pengawasan dari kepala ruangan masih kurang. Safety-nya itu keselamatan pasien belum optimal. Resiko penularan infeksi pada pasien. Kemudian alternatif pemecahan masalah.
Penyebab masalah itu kurangnya pelatihan tentang pencegahan infeksi. Pemecahan masalahnya itu mengadakan pelatihan pencegahan infeksi bagi perawat. Kemudian yang kedua, SOP cuci tangan belum disosialisasikan dengan baik. Pemecahan masalahnya melakukan sosialisasi SOP cuci tangan kepada seluruh tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, ketersediaan sabun antiseptik atau hand rub keadaan terbatas. Pemecahan masalahnya menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai seperti hand sanitizer dan wastafel. Kemudian yang keempat, ruangan inap cukup sibuk sehingga perawat terburu-buru. Adapun pemecahan masalahnya memasang poster 5 momen cuci tangan di ruang rawat inap. Kemudian yang kelima, keselamatan pasien belum optimal. Pemecahan masalahnya itu meningkatkan budaya keselamatan pasien atau pasien safety. Terima kasih banyak. Itulah tadi Bu, tugas individunya. Oke. Lanjutkan kepada Ibu. Takdir, coba naik lagi ke ke APKL. Berarti APKL turun. Nah, Takdir, Siap. ini kan sudah ada 3 isu, kurangnya kepatuhan perawat dalam cuci tangan, pendokumentasian asuhan keperawatan belum lengkap, keterlambatan pemberian obat. Kenapa Takdir masukkan lagi di USG? Boleh lihat, tadi saya lihat ada USG Takdir. Ada siap. Nah, oh ya. Jadi kalau sudah pakai APKL dan didapatkan jumlah nilai yang tinggi, USG nggak usah lagi Takdir ya. Siap Bu. Kalau dalam APKL ada 2 nilai yang sama, baru bisa digunakan USG. Kemudian dari sisi skill Takdir, pengetahuan tentang 5 momen cuci tangan masih kurang. Kurangnya pelatihan tentang pencegahan infeksi. Takdir tugasnya di mana puskesmasnya? Saya Puskesmas Ogama sih Bu. Mogo Amas, jauh ya. Jauh Bu. Tidak pernah kalian diutus untuk ikut pelatihan Takdir tentang pencegahan Saya di infeksi? Puskesmas ini kan baru Ibu. Jadi Oh, ya. saya belum pernah saya lihat orang di situ Bu. Saya lihat. Ruang rawat inap cukup sibuk sehingga perawat terburu-buru. Oke, bagus. Ini nanti silakan dikembangkan ya. Kalau mentor setujui, tinggal Takdir tambahkan lagi nanti ke bawah ya. Untuk isi bab Tapi boleh 2. Bu, saya ganti nanti juga ini nggak Bu? Apanya? Karena Ibu Mm-mm. kan saya program juga Bu. Saya lupa kemarin kasih masuk isu juga ini yaitu remateri Bu. Apa itu Takdir? Apa namanya? Anemia pada remateri Bu. Remaja Oh. usia remaja Bu. Boleh. Jadi kalau kamu mau masukkan di APKL, apa yang isu keempat ya berarti ya? Iya Bu, karena tinggi juga di sini Bu anemia. Dan Cocok salah satu sudah. programku itu Bu. Saya tadi mikir, terus terang ya Takdir, kalau untuk cuci tangan sepertinya ini metode lama ya, materi Ya Bu. lama. Tapi kalau Yang yang terburu-buru lain, juga saya Ibu ini bikin tugas ini. Saya kira nih. itu hari satu langsung dikumpul. Oh ya. Jadi nanti buat kembali ya, kalau enggak salah kelompok kalian ini nanti saya coachnya ya. Iya Bu. Saya coachnya untuk bimbingan. Jadi buat lagi ya Takdir, tinggal ditambahkan saja kasusnya itu. Iya Bu. Karena buat cepat-cepat juga ini Bu. Iya, tapi sudah bagus kok ya. Berarti Takdir sudah paham ya tentang penugasan. Oke, silahkan stop share. Terima kasih Bu. Ya, siapa lagi? Perempuan lagi deh ya. Nelan, aman Nelan? Atau Elvina? Aman, Bu. Ya. Elvina, bisa Elvina? Elvin? Bisa, Ibu. Oke, silahkan. Setelah itu baru Nelan ya. Sudah muncul, Ibu. Ya, sudah. Coba baca dulu. Analisis utama di tempat kerja dengan menggunakan analisis APKL.
Isu atau masalah tingginya prevalensi kasus balita stunting, rendahnya cakupan D/S, banyaknya kasus ibu hamil kek dan resiko kek, atau kekurangan energi kronik, kurangnya media edukasi di lingkungan puskesmas. Untuk aktualnya, tingginya prevalensi kasus balita stunting itu 4, problemnya 5, kelayakannya 4, kekalayakannya 4, layaknya 4, totalnya 17. Rendahnya cakupan D/S, aktualnya 4, problemnya 4, kekalayakannya 4, layaknya 4, totalnya 16. Banyaknya kasus ibu hamil kek dan resiko kek atau kekurangan energi kronik, aktualnya 4, problemnya 5, kekelayakannya 4, layaknya 4, totalnya 17. Kurangnya media edukasi gizi di lingkungan puskesmas, aktualnya 4, problemnya 3, kekelayakannya 3, layaknya 3, totalnya 13. Berikut hasil analisis isu dengan menggunakan metode USG. Tingginya prevalensi kasus balita stunting, nilai U-nya 5, S-nya 4, totalnya 13. Banyaknya kasus ibu hamil kek dan resiko kek, totalnya 15. Oke. Untuk menganalisis penyebab masalah dengan Fishbone, skillnya ibu hamil resiko kek dan kek belum memahami mengenai pola makanan seimbang dan porsi makan atau isi piringku. Suppliernya belum optimalnya penggunaan TV display dan media edukasi leaflet atau lembar balik di puskesmas. Sistemnya belum optimalnya sistem rujukan internal dari Polikaya ke Poligizi. Selanjutnya adanya kepercayaan pantang makanan tertentu, rendahnya daya beli keluarga untuk menyediakan protein hewani secara rutin. Sepertinya penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya atau pengolahan makanan yang tidak sehat di tingkat rumah tangga. Untuk alternatif pemecahan masalahnya, belum memahami mengenai pola makan seimbang isi piringku. Pemecahan masalahnya perlunya meningkatkan pemahaman ibu hamil kek mengenai pola makan seimbang dengan media edukasi leaflet, lembar balik, dan video edukasi. Kedua, belum optimalnya penggunaan TV display sebagai media edukasi bekerja sama dengan tim Promkes untuk penggunaan TV display sebagai media edukasi. Belum optimalnya media edukasi gizi di puskesmas membuat media edukasi gizi menggunakan leaflet, lembar balik, dan video edukasi. Belum optimalnya sistem rujukan dari Polikaya ke Poligizi bekerja sama dengan Polikaya untuk merujuk ibu hamil resiko kek dan kek ke Poligizi untuk diberikan edukasi. Adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu ibu hamil membuat media edukasi makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi ibu hamil. Penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya dan pengolahan makanan yang tidak sehat di tingkat rumah tangga. Membuat edukasi cara pengolahan bahan makanan yang benar dan bervariasi. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, coba dulu kita ke APKL-nya. Nah, ini udah bener ya. Jadi takdir nanti lihat contohnya ini. Ya. Jadi ketika ada dua nilai yang sama, kita melanjutkan penapisan menggunakan USG. Ya. Tapi kalau hanya satu saja yang kita pakai, APKL. Tingginya prevalensi kasus balita stunting dan banyaknya kasus ibu hamil kek dan resiko kek. Oke, turun lagi. Coba ke diagram fishbone-nya. Ada diagram fishbone-nya? Oh, ini gambarnya nggak ada ya, Mbak? Cuman begini saja ya? Iya, Bunda, buat gambarnya. Oh, oke. Tunggu. Ibu hamil resiko kek dan kek belum memahami mengenai pola makan seimbang dan porsi makan. Betul. Supplier belum optimalnya penggunaan TV display dan media edukasi leaflet atau lembar balik di puskesmas. Sistem belum optimalnya sistem rujukan internal dari Polikaya ke Poligizi.
Surrounding adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu, rendahnya daya beli keluarga untuk menyediakan protein hewani secara rutin, safety penggunaan bahan makanan pangan yang berbahaya atau pengelolaan makanan yang tidak sehat di tingkat rumah tangga. Kalau untuk surrounding, ini kan ada koma, Mbak. Adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu itu satu ya. Boleh yang rendahnya daya beli keluarga itu dijadikan dua. Jadi pada surrounding ada dua alasan ya. Jadi jangan koma dia. Nanti kalau digambar ikan jangan disatukan ya. Mengerti ini maksud saya? Iya, Heeh. Ibu. Ya, supaya dia jadi dua alasan ya. Oke, nanti adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu, satu. Kemudian rendahnya daya beli keluarga untuk menyediakan protein hewani secara rutin, dua. Ya, sisanya udah benar. Turun ke alternatif pemecahan masalah, coba saya lihat. Jadi pada pemecahan penyebab masalah itu diambil dari tulang-tulang ikannya ya. Kemudian pada pemecahan masalah atau ide gagasan nantinya ini akan kita tuangkan pada RTL di tabel rancangan aktualisasi teman-teman. Nah, ini yang saya mau tanya. Ini mau buat inovasi apa kira-kira yang berhubungan dengan digitalisasi? Halo. Halo. Suara saya terdengar? Iya, Ibu. Nah, ini kan nanti akan ada bimbingan coaching yang mana teman-teman akan mempertahankan isu yang diangkat. Nah, mempertahankan isu yang diangkat ini salah satu syaratnya harus membuat inovasi digitalisasi. Berarti ini hanya mau mengedukasi ya. Nanti keluarannya mengedukasi ibu hamil, begitu? Iya, Ibu. Atau wanita usia subur? Ibu hamil, Ibu. Ibu hamil ya, berarti mau edukasi, berarti mau buat leaflet, gitu aja ya. Buat leaflet, kemudian spanduk mungkin. Dan buat video edukasi yang mungkin bisa dibagikan kader ke ibu hamil. Oke, itu mau buat sendiri atau mau download yang di internet, Mbak? Rencana buat sendiri, Ibu. Buat sendiri, keren, luar biasa. Oke, silahkan stop share. Ya, nanti kita coba lanjut di saat bimbingan ya. Elvina, udah bagus, dah. Ya, Ibu. Oke, Nelan sekarang silahkan. Wow. Silakan Nelan. Ibu, ya izin Ibu ya, saya kasih Nah, kamera nih. ya.
terlihat, Ibu? Ya, sudah silahkan. Oke, untuk analisis isu yang saya dapatkan di rumah sakit sendiri ada 3. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan dan penyimpanan obat lasa dalam mencegah medication error di apotek rawat inap. Yang kedua, belum optimalnya pencatatan dan pemantauan terhadap obat-obatan dan alat kesehatan yang mendekati kadaluarsa atau expired date di apotek rawat inap. Dan yang ketiga, kurang maksimalnya pencatatan dan penggunaan kartu stok obat di apotek rawat inap RSUD Kabirota. Kemudian saya lakukan penapisan isu dengan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan, yang mana aktual itu benar-benar terjadi, problematik yang bermasalah memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya, kelayakan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kelayakan artinya masalah yang masuk akal dan realistis. Berikut tabelnya Ibu. Setelah dilakukan analisis isu dengan metode APKL, untuk isu yang mendapat peringkat pertama atau yang nilai APKL-nya lebih tinggi itu yang kedua, belum optimalnya pengelolaan dan pemantauan obat-obatan dan alkes yang mendekati kadaluarsa di apotek rawat inap RSUD Kabirota, yang mana aktualnya itu 4, problematiknya 5, kelayakannya 5, dan kelayakannya juga 5. Kemudian dilakukan identifikasi masalah menggunakan analisis Fishbone. Aduh, terlalu lama. Untuk skillnya, kurang telitinya staff saat melakukan stock of name. Terus yang kedua, kurangnya jumlah staff untuk suppliernya sendiri. Belum adanya lemari khusus untuk menyimpan obat yang mendekati kadaluarsa. Yang kedua, belum adanya label penandaan khusus untuk obat-obatan yang expire. Kemudian untuk safety atau keamanan, resiko medication error lebih besar. Kemudian untuk surroundingnya, beban kerja yang tinggi pada jam-jam tertentu. Dan untuk sistemnya, kurang maksimalnya penggunaan metode FIFO dan SEVO. Kemudian yang ketiga, mencari alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama, kurang telitinya staff saat melakukan stock of name dan kurangnya jumlah staff. Analisis pemecahan masalahnya dengan menambah jumlah staff di apotek. Kemudian, belum adanya lemari khusus dan belum adanya label khusus untuk menandai obat-obatan yang mendekati kadaluarsa. Dilakukan pemecahan masalah dengan menyediakan lemari khusus untuk menyimpan obat-obatan yang mendekati expired, serta membuat penandaan khusus untuk obat-obatan yang mendekati expired. Kemudian, resiko medication error yang lebih tinggi. Pemecahan masalahnya dengan melakukan stock of name secara rutin, serta melakukan double check secara berkala pada saat pengambilan dan pemberian obat. Kemudian yang keempat, beban kerja yang tinggi pada jam-jam tertentu. Pemecahan masalahnya membuat jadwal stock of name yang sistematis namun dinamis mengikuti alur pekerjaan. Dan yang terakhir, kurang maksimalnya penggunaan metode FIFO dan SEVO. Pemecahan masalahnya melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan yang ada di apotek tentang penggunaan metode FIFO dan SEVO, Ibu. Oke, bagus. Coba lihat dulu di kepala ikan tadi, Mbak. Jadi judulnya itu belum optimalnya pemanfaatan obat yang mendekati kadaluarsa ya? Iya, Ibu. Ini untuk skillnya kurang telitinya staf saat melakukan stok opname, kurangnya jumlah staf, oke. Supplier, belum adanya lemari khusus untuk menyimpan obat yang mendekati kadaluarsa. Belum adanya label penandaan khusus obat expire date, gitu ya. Safety, resiko medication error lebih besar. Kemudian beban kerja untuk surrounding yang tinggi pada jam-jam tertentu.
Sistem kurang maksimalnya penggunaan metode FIFO dan FEVO. Ini kalau untuk surrounding gimana Mbak maksudnya? Kalian di sana? Biasa di sini kan Ibu, apoteknya tergabung ya, apotek IGD, ICU, rawat inap, dan juga apotek untuk ruang operasi. Jadi biasanya terus jadwal operasinya itu tidak menentu. Jadi kadang semuanya satu kali masuk, ketika resepnya satu kali masuk, terus juga kita di situ sementara melakukan stok opname, jadi kadang kurang maksimal begitu Ibu. Oke. Kemudian ini kayaknya kurangnya jumlah staf menurut menurut kita yang sudah ada di dalam dan sudah bekerja, total kalian saat ini berapa dan jumlah yang dibutuhkan seharusnya berapa? Untuk asisten apoteker sendiri Bu, di apotek rawat inap itu ada 9 orang. Hmm. Harusnya sih kalau berdasarkan beban kerja mungkin kita itu harusnya 15 orang karena kan tergabung semuanya di sini. Terus kalau pagi itu resepnya ramai sekali, jadi minimal pagi itu harus 3 atau 4 orang. Tapi sekarang keadaannya di sini itu untuk pagi cuma 2 orang saja Ibu. Hmm. Itu kenapa, Mbak? Kenapa tidak disampaikan ke atasan atau gimana? Sudah sih Ibu, kemarin kayaknya kepala ruanganku sudah bicara sama atasannya juga sih. Terus katanya suruh nunggu aja gitu ya? Iya, soalnya untuk apotek lain juga yang dirawat jalan dan gudang juga kekurangan orang juga sebenarnya. Oke. Ini Mbak, belum adanya lemari khusus untuk menyimpan obat yang mendekati kadaluarsa. Jadi obat yang kadaluarsanya masih lama dengan yang mau mendekati dijadikan satu, begitu ya? Iya Ibu, kalau yang ada sekarang ini semuanya tergabung jadi satu. Jadi kita susah untuk memilihnya. Jadi rencananya sih kalau misalnya judulnya ini yang saya angkat, saya akan sediakan lemari khusus. Jadi yang obat-obatan yang 6 bulan atau 3 bulan mendekati expire akan saya pisahkan dari lemari penyimpanan obat. Kita letakkan di lemari yang mendekati expired itu. Oke, baik. Oke, terima kasih ya. Bagus nih penjelasannya. Ya, silahkan next lagi. Siapa lagi yang mau? Ada lagi yang mau konsul? Umul, gimana untuk Kabelota Umul? Coba, saya mau lihat dulu ya Umul ya. Udah deh, Bu. Oke, silahkan. Analisis APKL-nya. Isu yang pertama, belum optimalnya pelaporan nilai kritis melalui peningkatan kepatuhan input SIMRS dan standarisasi dokumentasi hasil. Yang kedua, belum optimalnya pencatatan hasil quality control alat laboratorium. Tiga, belum optimalnya pengelolaan regen di laboratorium. Empat, belum tersedianya panduan pemeriksaan laboratorium untuk pasien rawat jalan. Berdasarkan tabel analisis APKL, nilai yang paling tinggi ada di isu yang belum optimalnya pelaporan nilai kritis melalui peningkatan kepatuhan input SIMRS dan standarisasi dokumentasi hasil. Aktualnya 4, aktualnya 5, problematiknya 5, kekehalayakannya 5, dan kelayakannya 4. Totalnya 19. Ini. Analisis fishbone-nya ini. Metodenya belum adanya SOP pelaporan nilai kritis belum ada, formulir buku pelaporan yang jarang dilengkapi, kurang pelatihan input SIMRS, beban kerja tinggi, sering gangguan jaringan, fitur notifikasi otomatis belum ada, untuk dokumen tidak ada daftar nilai kritis terstandar, format cap nilai kritis yang belum lengkap,
koordinasi lab klinisi lemah, komunikasi antar shift tidak terstruktur, tidak ada indikator mutu nilai kritis, kebijakan pelaporan nilai kritis tidak ada. Pemecahan masalahnya ini sih Bu, saya bikin yang begini. Bu, alternatif pemecahan masalah satu, pembuatan cap nilai kritis yang lengkap dengan format identitas pasien. Dua, pembuatan indikator daftar nilai kritis laboratorium. Tiga, pembuatan poster atau leaflet nilai kritis untuk pasien. Oke. Kita ke ini dulu, diagram fishbone dulu. Iya, Bu. Oke, lihat dulu ini. Nah, nanti Pak, kalau memang judul ini yang di ACC Mentor, Mbak, jangan lupa di kepala ikan harus terus ditampilkan isu yang diangkat ya, Oh, supaya iya. penguji ataupun saya atau mentor nanti membaca tidak bolak-balik judulnya apa, isu yang diangkat apa ya. Kalau ini dari segi metode, SOP pelaporan nilai kritis belum ada, oke. Formulir buku pelaporan yang jarang dilengkapi. SDM-nya kurang pelatihan input SIM RS, beban kerja tinggi untuk mesin, sering gangguan jaringan. Fitur notifikasi otomatis belum ada. Dokumen tidak ada daftar nilai kritis terstandar, format cap nilai kritis yang belum lengkap untuk surrounding, koordinasi lab klinisi lemah, komunikasi antar shift tidak terstruktur, manajemen tidak ada indikator mutu nilai kritis, kebijakan pelaporan nilai kritis tidak ada. Ini tidak ada indikator mutu nilai kritis tidak sama dengan tidak ada daftar nilai kritis terstandar, Mbak, di bagian dokumen sama manajemen. Tidak sama ya? Beda ya? Sama, Bu. Nah, kalau sama, yang satu dihilangkan ya, Mbak ya? Ayo, Bu. Dipilih dulu mana yang paling kena dengan manajemen. Kayaknya yang dihapus dokumen deh, Mbak. Ya, jadikan di manajemen saja dia. Nanti kalau untuk dokumen, format apa lagi nih? Kayak gini, Mbak, saya lupa lagi dengan isunya karena tidak ada di kepala ikan ya. Oke, kita naik dulu, naik ke atas. Oke, di APKL tadi. Belum optimalnya pelaporan nilai kritis melalui peningkatan kepatuhan input SIM RS dan standarisasi dokumen hasil. Belum optimalnya pencatatan hasil quality control alat laboratorium. Belum optimalnya pengelolaan regen di laboratorium. Belum tersedianya panduan pemeriksaan laboratorium untuk pasien rawat jalan. Ini mentor sudah setujui, Mbak, nomor 1 yang diangkat? Kemarin sudah konsultasi, dia setuju Ibu nomor 1. Nomor Kalau 1 nanti ya. ditanya ulang. Nggak apa-apa sih, kalau sudah setuju tinggal dipoles sedikit untuk fishbone-nya ya. Iya. Nanti kita fokus pada rancangan aktualisasi yang tabel. Oke, terima kasih. Silahkan Kasih, di Bu. stop share ya. Selanjutnya nih. Fatur sudah selesai kah? Punyamu Fatur? Sudah, Bu, sudah, Bu, sudah. Nah, coba lihat dulu. Oh. Bu, tapi izin Bu, saya lagi di rumah dan rumah saya dekat apa namanya pinggir jalan. Jadi Jadi mohon ribut. maaf agak, iya, Nggak apa-apa. biar Bu. Santai aja Fatur. Ya, ini Bu. Coba baca dulu. Oke, jadi identifikasi isu yang saya dapatkan itu ada 3 Bu. Salah satunya itu belum optimalnya sistem pengarsipan regulasi sebagai dasar hukum pemeriksaan pada irban investigasi. Yang kedua itu ada belum optimalnya TLHP atau tindak lanjut hasil pengawasan oleh OPDA maupun desa. Kemudian ada yang ketiga itu belum optimalnya penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah. Untuk metode APKL-nya ini seperti ini, Bu. Yang pertama itu untuk nilai aktualnya itu 4, eh, kemudian P-nya 4, kehalayakannya itu 3, dan kelayakannya itu 5.
Kemudian untuk belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan itu ada 3, 4, 4, 3 dan skornya 14. Kemudian belum optimalnya penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah itu ada 3, 3, 3, 3 dan skornya ada 12. Eh, Selanjutnya untuk diagram fishbone-nya itu ini Bu. Untuk skillnya, karena belum optimalnya sistem pengarsipan regulasi sebagai dasar hukum pemeriksaan pada irban investigasi itu ada eh, nilainya tinggi, jadi itu yang menurut saya yang layak untuk saya angkat. Untuk skillnya, pencarian regulasi masih manual, kemudian kemampuan pegawai dalam mengelola dan mengarsipkan regulasi masih terbatas. Kemudian di supplier itu informasi regulasi terbaru tersampaikan secara lambat kepada pemeriksa. Dan dokumen regulasi belum dihimpun dalam satu tempat yang terpusat data atau bank kayak semacam bank regulasi begitu, Bu. Belum ada. Kemudian belum adanya kebijakan internal mengenai pengarsipan regulasi pemeriksaan. Belum ada penanggung jawab khusus pengelolaan arsip regulasi. Itu di surrounding. Kemudian di sistem ada dua, belum tersedianya sistem digital untuk menyimpan regulasi dan belum ada klasifikasi regulasi berdasarkan jenis pemeriksaan. Untuk alternatif pemisahan masalah atau gagasan idenya, itu yang pertama, kemampuan pegawai dalam mengelola dan mengarsipkan regulasi masih terbatas. Itu bisa kita lakukan sosialisasi atau bimbingan teknis mengenai pengelolaan arsip regulasi dan tata cara penyimpanan dokumen pemeriksaan yang sistematis. Kemudian yang kedua itu bisa kita sediakan bank regulasi digital yang memudahkan pemeriksa dalam mengakses regulasi yang dibutuhkan secara cepat. Kemudian yang ketiga itu membuat mekanisme penyampaian informasi regulasi terbaru secara berkala kepada pegawai. Misalnya melalui grup internal atau daftar pembaruan regulasi. Kemudian yang keempat itu dokumen regulasi belum dihimpun dalam satu tempat yang terpusat data, ya salah satu pemecahan masalahnya itu menyusun bank regulasi yang berisi kumpulan regulasi yang sering digunakan dalam pemeriksaan. Contohnya seperti Google Drive, bisa Ibu. Mm-mm. Kemudian yang kelima itu membangun sistem penyimpanan regulasi berbasis digital seperti folder bersama atau database regulasi internal. Kemudian yang selanjutnya membuat klasifikasi regulasi berdasarkan objek atau jenis pemeriksaan agar mudah eh, untuk mencari dokumen. Kemudian menyusun kebijakan atau pedoman internal mengenai pengelolaan arsip regulasi yang digunakan dalam pemeriksaan. Dan terakhir, menunjuk petugas atau admin yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pembaruan dan pengarsipan regulasi pemeriksaan. Ya, seperti itu, Ibu. Oke, coba ke APKL dulu, Fatur. Nah, ini belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan TLHP oleh OPD desa. Ini kalau nomor 1 memang sudah disetujui mentor, Fatur? Sebenarnya saya belum konsultasi sama mentor, Ibu. Ya, Fatur, Eh, jadi tolong nanti lebih fokus ke cocoknya kalian dulu ya, Fatur ya. iya, ya. Mm. Oke Bu, saya jelaskan sedikit. Kenapa saya mau ambil ini Bu? Kenapa ini layaknya ini saya simpan 5? Mm-mm. Karena yang pertama sebagai saya kan sebagai PPUPD, jadi sangat cocok dengan tusi saya kan ini. Ya, Kemudian saya di inspektorat itu, eh, saya itu di Irban Investigasi Bu. Jadi oke. menurut saya ini sangat dekat sekali dengan tugas dan fungsi saya Bu. Begitu. Oke. Mm-mm. Jadi nanti kalau bicara dengan mentor ya bawa data Mhm. juga, Fatur ya. Iya, iya Bu, siap Bu, Supaya siap. isumu yang nomor 1 ini beliau setujui. Sekali lagi jangan lupa di briefing mentornya supaya seirama kalian ya. Iya, iya Bu, siap, siap. Oke, terus ke diagram fishbone, coba lihat dulu. Nah, di diagram fishbone ini belum optimalnya sistem pengarsipan regulasi sebagai dasar hukum pemeriksaan pada irban investigasi. Dari skill pencarian regulasi masih manual, kemampuan pegawai dalam mengelola dan mengarsipkan regulasi masih terbatas. Supplier, informasi regulasi terbaru tersampaikan secara lambat kepada pemeriksa. Dokumen regulasi belum dihimpun dalam satu tempat yang terpusat data. Untuk surrounding, belum adanya kebijakan internal mengenai pengarsipan regulasi pemeriksaan,
Belum ada penanggung jawab khusus pengelolaan arsip regulasi. Sistem belum tersedia sistem digital untuk menyimpan regulasi. Belum ada klasifikasi regulasi berdasarkan jenis pemeriksaan. Oke, sudah. Bagus Ya. semua nih. Nggak ada yang, saya takutnya ada yang sama. Nah, Oke, ya oke. udah nih. Jadi nanti Fatur silahkan dikembangkan lagi kalau memang isu ini disetujui, kita bawa di agenda 2, ya kan? Agenda 2 itu nanti masuk dalam tabel rancangan aktualisasi. Oke, Ya. Oke, Bu. Oke, kasih, ya. Bu. Terima kasih. Ayo, siapa lagi, teman-teman? Yang masih bingung mungkin, masih bimbang, silahkan. Umul tadi sudah ya, Umul ya? Ya, siapa lagi? Elvina sudah, Takdir juga sudah, Nelan, Nur Selmiatin, bisa nggak share screen Nur? Nur pakai handphone juga Izin, kayaknya nih. iya Bu, pakai handphone Bu. Soalnya laptopnya sudah mati Bu. Oke. Tidak nyala lagi. Tapi saya izin share screen Titik sama Nelan Bu. Oh ya ya, coba kita lihat. Oke, silahkan. Oh, coba dibacakan nanti ya, Nur. Ayo Bu, belum terlihat Bu. Belum. Ini. Oke, sudah terlihat Bu. Ya, sudah. Silahkan. Analisis isu utama menggunakan alat APKL. Berikut adalah identifikasi isu yang ditemukan di unit kerja. Isu yang pertama yaitu sebagai optimalisasi screening donor melalui perbaikan mekanisme kuesioner. Nilai APKL-nya itu rata-rata 4, totalnya 16. Terus yang isu kedua, optimalisasi sistem monitoring dan dokumentasi suhu penyimpanan komponen darah. Rata-rata nilai APKL-nya itu 5, Bu. Jadi totalnya 20. Terus isu yang ketiga, belum optimalnya informasi waktu tunggu pembuatan komponen darah. Nilai 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 APKL-nya itu 15. Terus analisis isu penyebab masalah menggunakan diagram Fishbone. Isu yang diambil yaitu monitoring suhu yang tidak optimal. Di mana penyebab masalahnya dari manusia, terus poin-poinnya beban kerja tinggi, terus kelalaian atau faktor lupa, terus kurangnya pemahaman teknis untuk metode atau prosedur. Poin-poinnya itu pencatatan masih manual, terus belum ada sistem verifikasi ganda, terus SOP belum update. Yang ketiga, mekanik alat atau teknologi, ketiadaan data logier otomatis, terus alarm tidak berfungsi maksimal. 3, kebutuhan kalibrasi. Yang keempat itu material atau bahan sarana, yaitu desain logbook kurang efektif. Yang kedua itu keterbatasan sarana dokumentasi. Alternatif pemecahan masalahnya, digitalisasi monitoring suhu, tahapan kegiatan pemasangan termometer digital otomatis atau data logger yang merekam suhu tiap jam. Hasil yang diharapkan data suhu akurat, terekam otomatis, dan minim human error. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi, melakukan penyegaran terkait pentingnya suhu 2 derajat sampai 6 derajat Celcius bagi stabilitas darah. Yang ketiga, perbaikan sistem dokumentasi.
tahapan kegiatan membuat checklist kontrol suhu berbasis digital atau papan kontrol yang lebih terlihat. Hasil yang diharapkan dokumentasi suhu tertib dan mudah diaudit untuk pasien safety. Yang keempat, optimalisasi alarm kulkas. Melakukan tahapan kegiatan melakukan kalibrasi dan perbaikan sistem alarm peringatan dini jika suhu keluar batas aman. Hasil yang diharapkan kualitas komponen darah kualitas komponen darah tetap terjaga sebelum didistribusikan. Terima kasih, Bu. Oke, coba ke Fishbone dulu saya lihat. Monitoring suhu tidak optimal ya. Kalau manusia beban kerja tinggi, kelalaian atau faktor lupa, kurangnya pemahaman teknis. Pencatatan masih manual, belum ada sistem verifikasi ganda, SOP belum update. Desain logbook kurang efektif, keterbatasan sarana dokumentasi. Ketiadaan data logger otomatis, alarm tidak berfungsi maksimal, kebutuhan kalibrasi. Nah, bisa nggak jelaskan masalah ini di lapangan seperti apa? Sri. Kalau ya Bu, kalau untuk pencatatannya Bu, pencatatannya itu masih manual. Kadang biasa Bu, untuk sekarang tidak pernah dilakukan pencatatan Bu. Mm-mm. Terus Kemudian, tidak ada SOP yang dicantumkan dalam pencatatan suhu. Tidak ada SOP-nya Bu. Terus mm-mm. untuk dokumentasi suhu itu tidak ada juga Bu. Ih, masih banyak ya yang kurang ya. Iya Bu. Iya. Nah, kemudian, Eh, Terus eh, untuk kalibrasi kulkas untuk kalibrasi kulkasnya itu Bu, itu tergantung dari apa dari tidak secara langsung Bu, semisal kita minta untuk kalibrasi hari ini tidak langsung di ACC untuk dikalibrasi begitu Bu. pasti nunggu lagi. Iya Bu. Oke, Terus untuk pengkalibrasian alatnya itu dia harus yang sudah terverifikasi Bu dari Mm-mm. Kemenkes Oke. gitu. Boleh naik ke atas dulu, lihat dulu untuk judulnya, saya baca dulu. Ini ya, optimalisasi sistem monitoring dan dokumentasi suhu penyimpanan komponen darah. Oke. Iya Bu. Ini penting ya. Jadi komponen darah ini yang untuk donor darah ya Mbak, atau gimana nih? Iya Bu, yang untuk donor darah dengan suhu penyimpan. Iya Bu, untuk yang donor darah yang akan didistribusikan sama pasien Bu yang ditransfusikan. Oke, Nur di puskesmas, rumah sakit atau di lab? Rumah sakit Bu, rumah sakit Kabelota bagian unit transfusi darah. Nah, ini penting sekali ya. Nur, kita Iya ketahui Bu. itu rata-rata ibu hamil ya, pasti harus ada cadangan darah itu. Kalau Iya Bu. komponennya rusak seperti ini, ya ini bagus nih, ini penting. Mm-mm. Oke. Semoga mentor setuju ya. Sudah di ACC Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Sudah bagus semua. Nanti tinggal ditambah ya, Ya Nur. Bu. Terima Nanti kasih. Iya Bu. konsul-konsul lagi kalau sudah saya yang coaching. Oke, silakan stop share. Baik, ini masih ada yang mau teman-teman konsul? Sudah ndak ada? Oke. Atan, berarti Atan, Reksi, masih utang ya. Nanti kita ketemu di coaching agenda ya, Atan sama Reksi. Karena yang saya hitung ini, Ya, Bu. ya Awal, Elvin, Takdir. Saya, Nah, Awal saya kamu belum, sudah Bu. ya? Oh, belum? Belum, Bu. Oh, ya Allah. Oh, ya Awal, boleh. Perlihatkan saja Awal, yang terakhir nih ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Baik, langsung saya mulai saja. Mm-mm. Eh, yang pertama itu menganalisis isu utama di tempat kerja dengan menggunakan analisa APKL. Isu yang pertama itu monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLHP yang belum optimal. Yang itu memiliki skor eh, A aktualnya 5, problematiknya 5, kelayakannya 5, dan kelayakannya 5. Dengan total 20
dengan menempati ranking 1. Yang kedua, keterlambatan penyampaian pemenuhan dokumen oleh organisasi perangkat daerah saat pemeriksaan. Dengan total skor 18 dan mendapat ranking 2. Dan yang ketiga, keterbatasan jumlah sumber daya manusia inspektorat terhadap beban kerja pengawasan. Dengan mendapat total skor 15 dengan ranking 3. Dari tabel metode APKL, didapatkan isu atau masalah yang memiliki total poin tertinggi adalah monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLHP yang belum optimal dengan jumlah 20 poin. Dikarenakan hanya ada satu isu atau masalah yang memiliki total poin tertinggi, sehingga penentuan prioritas isu tidak perlu dilanjutkan lagi menggunakan metode USG. Tampilan fishbone-nya, diagram fishbone-nya seperti ini. Yang pertama itu skill. Dari skill yang pertama itu kesenjangan kompetensi digital pengelola data. Yang kedua, ketidakseimbangan beban kerja auditor. Kemudian supplier, yang pertama keterlambatan validasi akibat data tidak relevan. Yang kedua, ketidaksesuaian bukti tindak lanjut. Berikutnya safety. Yang pertama, pencadangan data yang tidak memadai. Yang kedua, kontrol akses yang masih lemah. Berikutnya surrounding. Yang pertama, belum terbentuknya budaya penghargaan dan sanksi terhadap OPD. Yang kedua, minimnya publikasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kemudian sistem. Yang pertama, ketiadaan SOP monitoring digital. Belum tersedianya standar operasional prosedur atau SOP yang secara spesifik mengatur mekanisme pemantauan TLHP secara digital dan real time. Yang kedua, belum tersedianya sistem peringatan dini atau early warning system, yaitu fitur pengingat otomatis bagi instansi terkait yang masa tenggat penyelesaian rekomendasi tindak lanjutnya akan segera berakhir. Kemudian di kepala fishbone-nya sebagai berikut, yaitu monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan yang belum optimal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala. Kemudian alternatif pemecah masalahnya. Yang pertama, senjangan kompetensi digital pengelola data. Pemecahan masalahnya itu menyelenggarakan asistensi teknis dan edukasi internal secara berkala mengenai mekanisme pengelolaan basis data digital TLHP bagi petugas mengelola. Yang kedua, ketidakseimbangan beban kerja auditor. Dengan pemecahan masalah, mengembangkan sistem monitoring semi-otomatis sebagai solusi untuk mengurangi beban administratif auditor terhadap merekap data secara manual. Yang ketiga, keterlambatan validasi akibat data tidak relevan. Dengan pemecahan masalahnya yaitu membuat formulir kendali atau checklist standar kelengkapan dokumen sebagai mekanisme awal atas validitas dokumen yang masuk ke inspektorat. Kemudian yang keempat, ketidaksesuaian bukti tindak lanjut. Dengan pemecahan masalahnya itu membuat media edukasi visual mengenai standar bukti dukung yang sah atau sesuai berdasarkan jenis temuan audit. Yang kelima, ketiadaan SOP monitoring digital. Dengan pemecahan masalah, menyusun draft standar operasional prosedur atau SOP dan instruksi kerja guna memformalkan mekanisme pemantauan TLHP yang terintegrasi secara digital. Yang keenam, belum tersedianya peringatan dini atau early warning system. Pemecahan masalahnya itu mengoptimalkan sistem monitoring melalui integrasi fitur notifikasi otomatis sebagai instrumen pengingat bagi OPD terkait terhadap tenggat waktu tindak lanjut hasil temuan. Yang ketujuh, belum terbentuknya budaya penghargaan dan sanksi. Dengan pemecahan masalah, menginisiasi penyusunan draft regulasi internal atau surat edaran mengenai pemberian apresiasi bagi OPD atau instansi terkait dengan progres penyelesaian tindak lanjut paling signifikan. Kemudian yang kedelapan, minimnya publikasi capaian TLHP dengan alternatif pemecahan masalah yaitu mengimplementasikan fitur leaderboard atau peringkat pada dashboard monitoring sebagai instrumen transparansi sekaligus stimulus motivasi bagi OPD dalam percepatan penyelesaian TLHP. Kemudian yang kesembilan, pencadangan data yang tidak memadai. Dengan pemecahan masalah, yaitu mengimplementasikan sistem penyampaian data terpusat berbasis cloud storage untuk menjamin integritas, keamanan, dan aksesibilitas dokumen secara berkelanjutan. Kemudian terakhir yaitu kontrol akses yang masih lemah. Dengan pemecahan masalah, yaitu mengatur otoritas akses pada sistem pemantauan digital guna menjaga validitas data dan memastikan setiap perubahan yang dilakukan oleh pihak memiliki kewenangan. Cukup sekian. Terima kasih. Oke, coba ke diagram fishbone-nya saja.
Nah, monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum optimal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala. Nah, ini kan untuk isu yang diangkat kan awal. Nanti saya coba kalau memang sudah fix dengan mentor, ini tinggal dirubah ya, optimalisasi, monitoring, tindak lanjut. Tapi kalau di kepala ikan nggak apa-apa seperti ini ya. Nanti kita pada penempatan judul di depan ya, di halaman depan, nanti bunyinya berbeda ya. Jadi optimalisasi, monitoring tindak lanjut, rekomendasi hasil pemeriksaan TLHP Iya, di Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala gitu aja ya. baik. Nah, inovasi digitalisasinya apa nih? Ini nanti kayak membuat semacam dashboard spreadsheet, Bu. Oke. Ini udah bagus semua nih, skill masuk, supplier, oke, masuk semua, safety juga, surroundingnya ya udah masuk semua. Oke, ini udah fix, nanti tinggal ditambahkan di tabel rancangan aktualisasinya. Oke, bagus, awal. Udah bagus nih. Ya. Oke, silakan di stop share. Jadi pastikan kembali untuk adik-adik sekalian berhubungan langsung dengan mentor. Yang pertama harus kalian fixkan adalah judul, ya. Judul, apapun itu fix dulu judul. Benar ini Pak, benar nggak langkahnya, ini data-datanya ya. Jangan sudah buat sendiri, nanti mentornya ragu-ragu. Nanti kalian mulai lagi dari awal, ya. Oke. Baik teman-teman, waktu menunjukkan 17.24, kita harus berakhir di 17.30 ya, tapi kita tutup lebih cepat saja. Masih ada 6 menit. Ini bau apa? Oh ya. Oke, saya izin menyapa dulu Pak Hendro. Assalamualaikum. Pak Hendro. Iya, mungkin PIC kita lagi on the way ya, ke rumah atau ada urusan lain. Baik teman-teman, terima kasih ya. Jadi nanti di tanggal 25 kita nggak masuk ya, free ya. Oke, nanti masuk mungkin tanggal 26 itu ada agenda 2 tuh kita pembelajaran. Tunggu sebentar, saya lihat dulu jadwalnya daripada kalian ini ya. Coba. Saya lihat dulu jadwal pembelajaran agenda. Oh, kita ketemu hari Jumat awal ya untuk agenda 2 tanggal 27 Maret. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Siap, terima kasih. Terima kasih.